Shalom, Jemaat GPI Keluarga Kudus yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Warta Sepekan Minggu 8 Oktober 2023. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di Instagram @GPI Keluarga Kudus, YouTube GPI Keluarga Kudus, dan kunjungi website kami di www.gpikeluargakudus.com. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh sidang jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 8 Oktober Yoel Adi Utomo, 9 Oktober Bapak Abraham Suswantoro, Ibu Triana Ratnasari Besar, 10 Oktober Ibu Tri Montaryo Hadi, Dwi Pradika, 11 Oktober Marcelo Brandon AY, 12 Oktober Ibu Hana Sri Semiati, Ibu Ruth Mahanani, Ibu Oni Wijayanti, Ibu Halasan Juli Ovelina Tampu Bolon, Ibu Maria Okta Delvia Parabang. Dan 13 Oktober, Ibu Rudianto Bawono, Ibu Esther Rahayu Widodo, Maria Elsa Saldihati, Hana Resa Ananda, dan Nathaniel Davin P. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur, dengan menghadiri ibadah doa pagi pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda orang dewasa matang, mari ikuti ibadah Odema pada hari Rabu 11 Oktober pukul 5 sore di aula gereja. Mari pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, kita beribadah di Youth Era of God setiap hari Sabtu pada pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, mari bergabung di ibadah Hesed Kid pada hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita bisa menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Melalui Minggu Berkat, kita menjadi berkat buat Kota Kudus. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Roh Kudus menguatkan dan membangkitkan hati kita untuk suka melakukan kehendak-Nya. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau Yesus. Bapa, lewat Roh-Mu memampukan kami memberikan tempat yang tertinggi, teragung, termulia bagi Yesus. Ada satu jaminan Tuhan yang Kau karuniakan kepada kami. Engkau datang supaya kami menjalani hidup Yesus dalam segala kelimpahan. Seluruh aspek hidup kami diisi kelimpahan Yesus. Segala tekanan, intimidasi, masalah, pergolakan, pergumulan digantikan dengan kelimpahan Yesus. Itulah kehendak ketetapan-Mu bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara harus mengerti panggilan Tuhan yang luar biasa. Kita ini adalah saksi, bukti dari betapa kayanya kelimpahan
kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi dan bukti betapa kayanya kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya saudara ini orang yang beruntung dan amat sangat beruntung. Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan hidup yang seperti apa. Di dalam Yohanes 10 dia tawarkan hidup kepada murid-murid, yaitu hidup yang dimiliki ketika Yesus di atas muka bumi. Penjelmaannya Allah menjadi manusia. Tetapi setelah dia lewat karya dan menyelesaikan karyanya, dia telah taklukkan maut, dia kalahkan setan, dia kalahkan dunia, dia kalahkan dosa, dia kalahkan segala perkara. Allah bangkitkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang yang kita terima adalah hidup Yesus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan amin. Maut tidak berkuasa. Seharusnya hidup saudara mengalami kelimpahan dan itu menjadi bukti sejarah. Selama saudara hidup, Allah sedang membangkitkan satu umat untuk dapat menjadi saksi betapa kayanya kemuliaan anugerah. Ini sejarah bagi saudara dan saya, bukan sejarah miliknya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Mereka sudah kehilangan sejarah waktu dia hidup. Sekarang ini bagian kita. Betapa ruginya kalau saudara menjadi umat yang tidak memahami ini dan betul-betul menyanyiakan anugerah Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berkelimpahan? Hal-hal apa yang membuat saudara ini hidup kayak miskin gitu secara batiniah kita, layu, loyo, penuh beban, penuh pergumulan. Kita ini kalau tersenyum hanyalah sebetulnya itu ekspresi lahiriah, bukan dari dalam batin. Dan tadi sungai sukacita itu dalam hati saudara berlimpah-limpah, katakan amin. Pertanyaannya, apa yang mencuri sukacita dan sungai Tuhan itu tidak mengalir lagi? Apa saudaraku? Hari ini Tuhan mau menjawab. Sehingga saudara menjadi ekspresi utuh, ekspresi penuh. Betapa kayanya kemuliaan kasih karunia Allah. Tidak ada lagi yang bisa mencuri sukacita Tuhan di dalam saudara. Tidak ada lagi yang dapat mencuri damai sejahtera di dalam saudara. Tidak ada yang bisa mencuri kasih Bapa yang telah dicurahkan oleh Roh-Nya di dalam batin saudara. Dan saudara setiap hari menjadi alat sarana untuk kekayaannya dinyatakan di bumi. Katakan amin. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Inilah panggilan yang begitu luar biasa. Panggilan yang sangat luar biasa. Saudara punya otoritas, saudara punya kuasa. Ketika saya merasa waktunya tiba, saya harus membagikan kekayaan kasih karunia-Nya. Saya hanya bilang, hei puluh-puluh, dengarin. Aku mempunyai kabar kalian harus menerima. Saya hanya berkata begitu di hadirat Allah. Hei puluh-puluh, kau harus mengundang saya karena saya membawa kabar baik. Dan kami sedang mengatur schedule, nanti diatur oleh teman. Ya, tanggal 23 kami ke Jakarta, setelah itu ke Padang dan ke Mentawai. Saya tidak tahu schedule yang akan datang. Saya hanya berkata, Tuhan, selama aku hidup ini, aku tidak mau dipakai oleh hantu setan. Aku mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat ekspresimu. Kalau Tuhan berkenan, kau keliling dari pulau ke pulau lewat bejana ini Bapak. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidup sedetik pun istilahnya. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidup sesuatu yang untuk hal yang percuma dan sia-sia. Aku rindu dan aku rindu. Saya berdoa spirit itu turun atas saudara. Saudara punya kerinduan yang benar dan mengapa saudara kehilangan banyak hal yang terbaik dari Tuhan. Saudara, hari ini ada musuh di dalam hidup kita.
memenangkan peperangan dalam diri sendiri. Yakobus 4 ayat 1 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi nanti saya ingin menjelaskan, kita ini ciptaan baru. Tapi di dalam manusiawi kita, kemanusiaan kita ini ada nafsu, ada hawa nafsu. Yang terus berjuang melawan kehendak Tuhan yang Allah taruh di dalam roh kita sebagai ciptaan baru. Dan peperangan itu saudara alami terus menerus. Hanya ketika saudara berjalan di dalam roh, engkau bukan berperang, bergumul. Engkau masuk ke tempat perhentian. Engkau menikmati karya Tuhan yang ajaib. Kalau tidak, saudaraku, seperti bangsa Israel, padang gurun Sin, Rafidim, terus sampai gunung Sinai, terus gini, geografisnya berpindah, nama kotanya berubah, waktu bertambah, ternyata tidak pernah mengalami perubahan hidup. Sampai akhirnya Tuhan mendisiplin mereka. Banyak di antara kamu yang mati di padang gurun. Tidak menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Saya ingin saudara menjadi generasi Yosua yang segera masuk tanah Kanaan. Menggenapi apa yang dia janjikan, katakan amin. Dan peperangan itu tidak dari luar, dari dalam. Ini yang perlu kita sadari. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Orang lain itu hanya bisa menstimulus, merangsang apa yang ada di dalam. Sumber pertengkaran dan perkelahian di antara sesama adalah hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh atau keinginanmu sendiri yang bergejolak di dalam dirimu. Itu dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sumber pertengkaran, sumber perkelahian. Seharusnya saudara ini menjadi saksi betapa limpahnya, betapa kayanya kasih karunia Tuhan. Betapa saudara berkata, untung aku menerima anugerah Tuhan. Engkau tidak hidup dalam struggle, bergumul dan bergumul, masalah ini belum selesai, masalah ini belum selesai. Mengapa banyak masalah? Itu karena diawali oleh saudara belum menyadari ada peperangan. Ada dari dalam hidup kita ini. Saya ingin mengajak pada pagi ini saudara betul-betul memahami ada hawa nafsu di dalam hidup kita. Ketika anak-anak Tuhan menyadari sumber perkelahian dan pertengkaran ada di dalam dirinya sendiri dan dapat memenangkan peperangan tersebut, ia akan hidup berdamai dengan sesama. Mengapa orang mudah konflik? Ya. Karena memang konflik itu bersumber dari dalamnya dan dirangsang dan muncul. Kalau yang di dalam itu Kristus berkuasa penuh, ketika ada dobrakan dari luar, Kristus yang mengalir. Saya teringat Sadhu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan dari India. Sampai kematiannya tubuhnya hilang. Karena Allah tahu kalau dia hidup, dia disembah karena di India. Suatu saat dalam pelayanan penginjilannya, dia dicegat oleh kaum berandalan, pembegal. Dia pandang semuanya dan dia hanya berkata, Tuhan memberkatimu. Kaum berandal bersungkur dan bertobat di kaki Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat yang mengalir dari lidah, bibir, mulutnya. Saya rindu itu kita alami. Saya rindu itu saudara alami. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Sehingga kita bisa berdamai, membagikan kekayaan, kelimpahan, kasih karunia. Membagikan pengharapan, kesegaran, kegairahan. Saudara tidak menghayati hidup yang loyo, yang layu,
Iya, kalau lagu mengatakan layu sebelum berkembang. Nah, jadi ya tidak mungkin berkembang sebelum berkembang, artinya mencapai puncak potensi, hidup kita menjadi saksi kekayaan kelimpahan kasih karunia sudah layu. Hari ini mari kita bangkit bersama-sama dalam nama Yesus. Kok tidak layu? Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, saudara kekasih. Kekayaan yang Tuhan singkapkan bagi saya. Untuk memenangkan peperangan di dalam diri kita, kita harus menyadari hakikat atau keberadaan kita yang baru dalam Kristus. Ketika saudara dan saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengalami yang namanya lahir baru. Ya. Lahir baru. Saya berdoa supaya saudara memahami. Jadi kekristenan saudara ini diawali oleh saudara mengalami lahir baru. Pertanyaannya, apa yang disebut lahir baru? Yohanes 1 ayat yang ke-13. Saudara kekasih. Yohanes ya, orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan oleh keinginan manusia, tetapi dari atas, dari Allah. Jadi saudara diperanakkan ulang dari Allah. Dulu sebelum saudara percaya Yesus, kita diperanakkan dari ibu kita yang mewarisi dosa Adam. Tetapi di dalam Yesus, sifat yang kita waris dari Adam sudah disalibkan. Katakan amin. Dan kita diperanakkan. Apa arti diperanakkan dari Allah? Saudaraku, apa arti lahir baru? Yaitu Allah menghembuskan rohnya. Ketika Yesus berjumpa murid-muridnya setelah kematiannya, dia hembusi itu murid-muridnya. Dan akhirnya dalam hembusan napas Allah seperti Adam, Allah menghembuskan napas Allah kepada Adam dan Hawa. Di situ Allah sedang menanamkan hidupnya. Di situ Allah sedang menanamkan keinginannya, karakternya, sifatnya, dan pekerjaannya. Dia tanamkan di dalam roh kita. Dan itu sempurna. Saudara harus melihat di dalam dirimu itu ada peperangan yang manusiawi ini. Nanti saya ajak saudara memahami bersifat daging, tetapi yang rohani, manusia roh saudara di sana ada kehidupan Yesus yang sangat berkelimpahan. Kehidupan Yesus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan segala perkara. Itu kualitas hidup yang Tuhan karuniakan di dalam roh saudara. Di sana ada sifat kudrat Allah, di sana ada pekerjaan Allah, di sana ada keinginan Allah. Ingat, pekerjaan Allah bukan dimulai di sini. Pekerjaan Allah harus dimulai di sini. Lewat intuisi kita. Dan Tuhan ingin apa yang dia tanamkan ini bertumbuh menjadi dewasa dan matang, siap terekspresi lewat hidup kita. Saudara mengekspresikan kehidupan Kristus yang tidak tertaklukkan. Saudara mengekspresikan sifat Kristus dalam buah roh. Saudara mengekspresikan pekerjaannya, dia mengalir, dia taruh kerinduan, keinginan, kegairahan. Tapi juga keinginannya terekspresi lewat saudara. Banyak di antara saudara yang kalau tidak sadar, Roh Kudus sudah menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu, melayani sesuatu. Tapi cara berpikirmu mulai berpikir itu namanya kedagingan. Menstop, mensabotase. Sehingga apa yang Roh Kudus sudah mulai itu karena kau duka citakan roh Tuhan diam. Dan saudara banyak kehilangan momentum. Coba kita lihat, ketika saudara masih bekerja, punya posisi yang baik, engkau punya duit banyak, kau kehilangan momentum. Waktu itu kau bisa berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. Waktu itu sudah hilang. Kita seringkali kehilangan momentum ilahi.
Saya berdoa, Tuhan, saya tidak ingin kehilangan momentum itu. Saya masih diberikan anugerah kesehatan ilahi. Dulu, berapa saat dulu, saya kok gampang pusing. Bangun tidur pusing, begini pusing. Akhirnya lewat operasi itu saya memiliki gaya hidup yang baru. Saya dijatah istri saya sehari minum 2 liter. Ternyata pusing itu karena dehidrasi. Kurang minum. Makanya mari minum. Ya enggak usah banyak-banyak, enggak usah sehari 10 liter. 2 liter cukup. Saya jarang minum, jarang pusing. Saya punya kesempatan untuk banyak keliling. Lah, saya ingin mengajak saudara, mari di dalam roh saudara ini ada keinginanlah yang bekerja, tapi di dalam manusiawi kita ini juga ada keinginan yang bekerja. Ini terjadi benturan keinginan ini. Bagaimana kita bisa terus meresponi keinginan Tuhan? Saya sampai berdoa, Tuhan jangan biarkan hamba keliru. Bahkan berkhotbah pun Tuhan pertajam. Supaya jemaatmu betul-betul memahami. Yang saya rindukan hanya satu. Jemaat bertumbuh makin seperti Yesus. Itu baru engkau bahagia. Kalau enggak, kalau saudara masih duniawi, aduh susah deh. Susah ini, susah itu, ketemu orang ini enggak suka, ketemu itu suka. Aduh hidup susah sekali. Masalah sekali belum selesai, yang lainnya masalah. Ya, saya tadi membaca sebuah berkat, saya ingin kalau saudara dewasa di dalam Tuhan, saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Ya. Berkat ini bagi bangsa Israel juga disediakan bagi saudara. Karena ingat, kalau saudara diserang masalah ekonomi, hancur saudara. Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, katakan amin. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saya mengalami dulu jemaat di Demak. Jadi ini jemaat ini ya cukup ada. Sampai saya ngobrol. Kamu tidak boleh meminjamkan dengan jemaat. Kalau kamu tidak enak, Pak Petrus bilang begitu. Kalau tidak, kamu harus tegas karena kasih itu mendidik. Kalau saudaramu, temanmu jemaat pinjam, harus pakai borok. Tapi kamu tidak boleh main bunga. Akhirnya, lalai ini jemaatnya. Yang satu pinjam, habis gitu hilang. Jadi jemaatnya hilang pergi. Karena malu dan lain sebagainya. Saya berdoa, jemaat, engkau diberkati. Saya tidak ingin jemaat satu kalinya saling pinjam-meminjamkan, nanti kacau pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan berkuasa, ingat, Tuhan buka langit, anugerah dan berkat bagi saudara. Sebab kalau saudara diserang dalam ekonomi, aduh, udah kacau. Saya berdoa dari atas mimbar dari hati saya. Engkau sekarang punya gaya hidup yang baru. Suka memberi pinjaman. Dengan catatan dipimpin oleh Roh. Ada orang yang pernah pinjam sama saya tahu ini hanya untuk gaya hidupnya yang tidak beres. Saya bilang, saya tidak meminjamkan. Karena gaya hidup ini dipakai untuk gaya hidup yang tidak pas. Supaya apa? Supaya saudara semua dilepaskan dari tipu daya si jahat. Untuk mengalami kemerdekaan, kebahagiaan, dan keutuhan. Oke, di sisi lain ya, kita saudara dan saya ini sudah memiliki roh yang luar biasa. Bahkan kalau Yesus putranya yang terbaik dari surga diberikan, apalagi yang lain. Apalagi berkat sehari-hari, berkat ekonomimu, pasti, katakan pasti. Kalau yang terbaik saja diberikan dengan cuma-cuma.
Nah, hari ini peperangan dari dalam loh ya, peperangan dari dalam. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa di dalam kemanusiaan kita bersifat daging dan dikuasai dosa. Kita lihat, sebab itu kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Ini bentuk pasif. Artinya begini, saya dan saudara diperbudak, telah terjual di dalam dosa, dikuasai dosa bukan karena kesalahan saudara. Itu karena perbuatan orang lain, yaitu dosa Adam. Sehingga saudara, setiap umat manusia terjual di bawah kuasa dosa. Ada hukum di dalam manusiawi kita, hukum dosa, hukum maut. Dan Paulus di dalam kitab Roma 7 ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Mengapa Paulus katakan tubuh maut? Karena ada hukum maut, ada hukum dosa. Saudara tidak bisa melawan hukum dosa yang ada di dalam kemanusiawian saudara. Sifat manusiawi saudara sudah tercemar dan rusak oleh dosa. Seperti hukum gravitasi, siapa yang bisa melawan? Saya berdoa supaya roh Tuhan menerangi saudara sehingga saudara tidak tergoda menyalahkan orang lain. Dari mana dosa menyalahkan orang lain dimulai? Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Allah menegur Adam, Adam berkata karena wanita. Ketika Allah menegur Hawa, ini karena ular. Jadi dosa menyalahkan orang lain, tidak mau bertobat, merendahkan hati, itu buah dosa melahirkan kesombongan. Lah di sini kita perlu melihat, kalau saudara mulai bergantung diri, dan saudara memiliki ide yang cemerlang, ide yang baik, ide yang kelihatannya menolong Tuhan. Kalau itu keluar dari daging, itu konsekuensinya panjang. Konsekuensinya sangat panjang. Contoh, gara-gara Abraham sama Sarai kurang iman, dia menolong Tuhan. Yang lahir siapa? Ismail. Ayo mbah-mbah, opa-opa, jangan sampai kasihmu kepada cucumu. Salah. Saya bilang sama istri saya, kami sangat mengasihi, mencintai cucu. Tapi jangan kamu kasih yang manusiawi. Nanti efek panjangnya untuk cucu dan kita bisa salah di hadapan Allah. Setiap perbuatan baik yang bersumber dari diri sendiri ada efek samping. Maka di sini belajarlah seperti Musa. Tuhan, kalau aku tidak melihat tiang awan dan tiang api, aku tidak mau bergerak. Jadi Tuhan ingin menyadarkan saudara yang manusiawi saudara semuanya sifatnya udah rusak, tercemar oleh dosa. Makanya saudaraku, keselamatan itu luas dimensinya. Salah satu arti keselamatan saudara dipisahkan dari yang daging, yang manusiawi, saudara hidup dari roh saudara yang baru, di mana ada hidup Allah, ada sifat Allah, ada pekerjaan Allah, ada keinginan Allah, itu berdiam penuh dalam roh kita, hati kita, yang siap terekspresi. Peperangan sedang saudara alami. Saudara dengar khotbah ini pun ada peperangan. Di sini saudara iya, tapi di sini saudara tidak ini. Saya tahu Pak Petrus sedang menyemes saya. Saya bukan nyemes, gablok. Ya, tapi kasih ya, saya tahu saya ingin saudara kaya raya di hadapan Allah. Jadi saya sudah banyak berubah oleh karena anugerah Tuhan. Kalau tidak, aduh, saudara ini, saya tuh kadang-kadang ini menyaksikan saudaraku. Saya menangkap, orang melayani saja roh saya tahu. Ini dari rohnya, ini dari pikirannya mengalir. Tuhan kasih tahu sama saya. Saya melihat hidup orang, aduh, saya hanya doa. Orang ini sebetulnya tidak bertobat ini.
Tapi gaya hidupnya kayak orang bertobat. Tuhan, saya coba lihat aja. Merosot tuh saudara. Merosot. Tapi pagi hari ini harusnya menjadi titik start. Titik awal engkau naik. Amin. Titik awal engkau naik dan naik dalam segala aspek hidup saudara, termasuk keturunan saudara. Mari, saya rindu. Karena apa? Saya punya tanggung jawab yang penuh. Ya. Sampai saya memperlengkapi saudara. Tuhan juga sedang memperlengkapi anak saya. Saya sedang memberi rindu, memberi berkat ke pulau-pulau. Setelah waktunya nanti selesai, saya rindu seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan, siap menerima mahkota. Lah hari ini mari sadari. Jadi kita ini coba, ini jahatnya daging. Lawang jemaat loh. Ya. Jemaat itu kan tentunya kalau debat masa Alkitab sama pendeta, apalagi saya ini juga anak saya diperlengkapi dokter, ya enggak mungkin menang. Tapi jemaat bikin, Petrus itu kecil. Saya loh pengalamannya tingkat surga ke-10. Loh, kok isa-isanya itu loh. Itu namanya kesombongan. Itu kalau enggak diterangi Roh Kudus enggak nangkep. Saya ketika makin hari memahami, saya berdoa menjerit, Tuhan aku manusia celaka. Kalau Engkau izinkan aku hidup dari diriku, bergantung diriku, hancur Tuhan. Keselamatan Tuhan ingin memisahkan engkau dari sifat kedagingan saudara, katakan amin. Supaya engkau hidup dari sifat yang baru. Mengapa orang Kristen bertobat seperti istri saya makan lombok? Itu kalau makan lombok pedes itu, saya bisa jamin pagi hari pasti perutnya terganggu. Tapi nanti siang hari makan lagi. Saya bilang, oh kok makan sambal? Oh, Mas hidup cuma sekali kok. Ya oke. Mengapa pertobatanmu kok seperti kapok lombok? Karena engkau bertobat dari daging. Engkau berbuat dosa, bertobat karena merasa bersalah, rasa tertuduh, takut dihukum. Pertobatan yang benar harus dari roh. Semua yang dari daging tidak berguna sama sekali. Saudara harus mulai menyembah Dia. Oke, saudara salah keliru kok menyembah Dia, minta rahmat Tuhan. Tuhan, tidak mungkin aku bisa bertobat tanpa lahir dari manusia baruku. Dan pertobatan yang sejati bukan dari dosa. Buktinya kita berbuat dari dosa lagi. Engkau harus bertobat, pertobatannya sejati adalah Tuhan, pisahkan aku dari kedagingan. Karena sumber dosa, akar dari dosa itu adalah kedagingan kemanusiawian kita. Ada hukum dosa di dalam manusiawi kita. Ini sebetulnya akar dosa, bukan perbuatannya. Yang kita selesaikan akarnya. Dan ketika roh Tuhan berkemurahan, memisahkan saudara. Dan saudara tidak lagi bergantung diri sendiri karena mengerti bahwa dagingku ini rusak parah. Maka saya hanya ingin akrab dengan Tuhan. Saya ingin akrab dengan Engkau Tuhan. Dalam segala perkara saya ingin ngobrol dengan Tuhan. Saya ingin tuntunan Tuhan dalam segala perkara. Saya tidak mau sekarang bergaul dengan jemaat, menyentuh jemaat karena selera. Saya tidak bergerak dengan selera. Saya bergerak dengan pimpinan rohnya. Apalagi bergerak dengan naluri. Dijauhkan hal itu. Tuhan mengendaki apa yang sudah Ia karuniakan dalam roh kita, yaitu hidupnya, sifatnya, pekerjaannya, dan keinginannya dapat dinyatakan lewat perkataan, pemikiran, tindakan, karya, lewat dunia kerja kita. Tuhan berjanji bahwa jika kita hidup oleh roh, kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Kita lihat saudaraku. Maksudku ialah hiduplah oleh roh.
Hidup oleh roh itu artinya bukan hidup oleh daging, bukan hidup bergantung diri sendiri, pendapat diri sendiri, ide diri sendiri, pengertian diri sendiri, itu harus disalibkan, disingkirkan, itu tercemar oleh dosa, sekalipun itu kelihatannya ide yang brilian, ujung-ujungnya adalah egoistik. Makanya itu disingkirkan dan pada saat yang sama bergantung pada roh Kristus di dalamnya. Itu artinya hidup oleh roh. Tuhan berjanji, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Berarti keinginan daging itu tetap ada. Tapi saya berkata tidak. Saudara bisa berkata tidak. Ya. Roh Tuhan bekerja lewat orang. Pelayan-pelayan Tuhan, lihat hamba-hamba Tuhan. Hasilnya luar biasa. Dirusak oleh kedagingannya. Yang dibangun bertahun-tahun, rusak istilahnya hanya karena semalam. Tetapi ketika saudara bergantung roh Tuhan, tidak bisa, aku angkat tangan. Tidak bisa. Sebab apa? Saudara sudah mencoba kan seringkali gagal, tidak bisa. Untuk mengubah karakter tidak bisa. Saya berdoa, saya diajari hamba Tuhan mengatakan begini, Tuhan, Yesus, Engkaulah kebahagiaan, berkat, dan perbuatan baik sejatiku. Hanya dari Engkau muncul pembenaran, pengudusan, hidup yang sabar, sabar yang tidak terbatas, hidup yang saleh, tidak tercemar, hidup yang murni, rendah hati, pelayanan pengabdian, itu hanya mengalir dari Engkau. Aku ini udah rusak parah Tuhan. Kalau Engkau tidak intervensi dalam hidupku, aku tidak ada harapan Tuhan. Pengetahuan Alkitab saya tidak bisa menaklukkan kalau tidak roh Tuhan yang bekerja. Hari-hari ini kita betul-betul butuh rendah hati. Tanpa rendah hati di hadapan Allah, saudara tidak bisa menangkap. Ini perkara supranatural. Saya memahami ini makin hari makin Tuhan bukakan, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Selama ini kan kita bertobat hanya dari dosa. Dosa itu hanyalah buah dari sebuah akar. Dan akarnya itu kedagingan diri sendiri. Aku terjual di bawah kuasa dosa. Aku diperbudak dosa terus menerus. Jadi ketika saudara bergantung diri, tergoda bergantung diri, disitulah dosa bekerja. Lah iblis bekerja, dia pakai dunia, sistem dunia ini hanya satu, dia ingin mengobarkan sifat lama saudara. Maka hal yang dari dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari roh jahat. Roh jahat tidak bisa menyerang saudara, tapi dia bisa mengobarkan. Banyak orang Kristen yang hidupnya bergantung diri sendiri. Dia tidak mengerti dirinya itu sudah rusak, parah, total, tercemar dosa. Dirinya yang manusiawi itu sumber dosa. Hanya ketika saudara memposisikan diri sebagai ranting melekat pada pokok anggur. Luar biasa. Tuhan kan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa dengan perkara rohani loh. Tidak bisa. Daging tidak bisa mengubah menjadi rohani. Saudara tidak bisa mengatasi dosa dengan kekuatan daging. Karena daging itu juga adalah akar dosa. Maka hari ini kau angkat tangan di hadapan Allah, Tuhan, sekarang aku bergantung kepadamu. Dan ketika aku bergantung kepadamu, aku percaya Tuhan kuasamu, aku percaya firman-Mu, Engkau sanggup menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Kuasamu yang akan mengubah hidupku, kuasa kebangkitan-Mu yang akan mengubah hidupku. Ketika engkau percaya, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Saya itu betul-betul berbelas kasih. Kalau saudara dalam daging, ya mungkin saudara sebagai bapak, impact-nya besar loh. Anak-anakmu tergoda hidup dalam kedagingan. Apalagi jangan sekali-kali saudara bermusuhan, benci dengan pendeta. Nanti keturunan saudara tercemar juga.
itu bahaya. Saya lihat Bapak Gembala itu tantangannya tidak sedikit. Waktu membangun gedung yang besar ini, ada jemaat yang bilang begini, itu loh Tiok dan Hana itu ditukoki raket, ben dinggo badminton. Mergo jemaat sithik kok gawe gedunge gede, bayangkan betapa lukanya hati Bapak. Bagaimana menjalani hidup oleh roh? Ini sekarang solusinya. Tadi ini kalau dokter yang baik, ada pasien, dokter mendiagnosa, oh kamu sakitnya begini, kasih terapi. Ada enggak yang ketika dokter berkata begini, kamu sakit begini? Tidak, saya enggak sakit kok. Saya sehat. Buktinya saya ke sini lari. Pasien yang seperti itu bisa disembuhkan enggak? Enggak, karena waktu diajak dialog, dokter salah, saya sehat. Hati-hati, penyakit kalau tidak diselesaikan itu bertambah buruk. Lah kalau saudara, aku tuh baik kok. Bukan baik dah, aku lumayan. Oh, kalau sama si A, si B lebih baik aku. Lah kalau saudara masih begitu, enggak ada kesembuhan. Saudara harus bukan aku lebih baik daripada orang lain. Aku lebih bobrok daripada yang lain. Saya lebih bobrok dari saudara. Maka saya bergantung Tuhan sepenuhnya. Karena saya tahu kebobrokan, kedagingan ini begitu mengerikan sekali. Mengerikan, rusak, kotor. Makanya saya Tuhan, jangan biarkan ya Tuhan, aku bergantung diri sendiri dan rusak hasilnya. Mengerikan. Dan setelah saya bergantung Tuhan, ada kebebasan, ada kemerdekaan yang sejati. Sekarang bagaimana menjalani hidup oleh roh? Tidak bisa itu saudaraku, ya santai-santai. Tidak bisa. Pertama, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur lah. Ini kan anggurnya kan yang duniawi. Jangan kamu mabuk. Jangan kamu dikuasai oleh keinginan yang bersifat duniawi ini. Jangan kamu dikuasai oleh sifat lama. Tapi hendaklah kau penuh dengan roh. Dimiliki oleh roh. Roh Kudus bekerja begitu kuat. Dan akan menguatkan hati saudara. Sampai hati saudara berkata tidak pada dosa, iya kepada kebenaran. Itu harus perlu saudaraku lewat yang namanya saudara harus penuh dengan roh. Itu kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara tidak penuh dengan roh, pasti penuh dengan sifat diri sendiri. Dan kalau penuh sifat diri sendiri bisa. Saudara, kalau engkau hidup bersumberkan daging, saudara bergumul karena engkau berusaha supaya yang ada dalam daging, pikiran daging ini saudara sembunyikan supaya tidak muncul. Ini kan memerlukan banyak tenaga yang sia-sia. Engkau mencoba supaya dilihat orang baik, engkau coba tutup-tutupi, itu banyak energi yang keluar. Tapi kalau engkau di dalam roh, dari dalam hatimu roh Tuhan menguatkan saudara. Kayak ada keperkasaan dari dalam begitu. Makanya saudara harus penuh roh Tuhan, penuhi roh. Penuhi roh sehingga saudara mengalami takaran pekerjaan roh Allah makin kuat. Makin ada dorongan, ada kobaran, ada kesaksian roh dan terus makin kuat. Itu perlu dikondisikan. Saudara tidak bisa santai ya. Haleluya, tidak bisa. Ya bisa, seorang Kristen santai bisa, tapi dalam kedagingan. Saudara akan kehilangan momentum, kehilangan berkat, kehilangan banyak hal yang terbaik. Hidup saudara terburuk dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana menjalani hidup oleh roh? Suka merenungkan firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut atau rendah hati. Dan firman yang tertanam itu akan menyelamatkan jiwamu. Yang tertanam itu dengerin firman, suka merenungkan firman, sampai firman itu mulai mempengaruhi cara berpikir saudara, cara pandang saudara, mempengaruhi perkataan saudara, mempengaruhi perilaku saudara. Itu artinya firman sudah tertanam di dalam batin. Ini butuh betul-betul ketekunan dan kerja keras,
butuh kerendahan hati setelah Tuhan singkapkan firman-Nya. Jangan cuma sekali mendengar, dengar lagi di YouTube, dengar lagi di YouTube. Saya tidak minta subscribe supaya banyak nanti, wah ini banyak pengikutnya. Bukan itu. Saya ingin saudara membuat firman yang saya sampaikan tertanam kuat di dalam hidup saudara. Sehingga dari dalam hatimu, rohmu yang baru, engkau hanya punya keinginan suci, saleh, kudus, benar, rendah hati, penuh belas kasihan. Saudara melihat mana godaan mana, belajarlah kayak Yusuf. Ya. Ketika dia tergoda oleh istri Potifar, dia lari. Artinya apa? Bukan metodenya lari, bukan. Secara prinsip adalah, saudara bisa melihat mana yang mengobarkan sifat lamamu bangkit, tinggalkan sampai engkau kuat. Mana yang mengobarkan sifat lama saudara bangkit, jauhi, tinggalkan. Artinya, untuk menguatkan di dalam lebih dahulu. Ketika kau mulai masuk ke dalam situasi itu untuk misi penginjilan, misi perubahan, misi menghadirkan perubahan, oke, tapi sudah kuat dulu. Saudara harus bijak di sini. Maka semua pergaulan saudara akan berubah total, tidak akan pernah sama lagi. Saya bergaul dengan si A, si B, ini kok rohani saya kok merosot, kok sifat lama saya terkobarkan, lebih baik tidak dulu, saya kuatkan diri dulu, supaya aku bisa menguatkan yang lain. Kau harus bijak di sini, kau butuh roh hikmat. Karena apa? Engkau suka merenungkan firman, saudara bisa membedakan ini keinginan Tuhan, ini keinginan daging. Terus, Yakobus 1:21, yang ketiga, suka berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Lah, menguasai diri itu buah roh. Supaya engkau tenang, engkau dapat berdoa. Ini kesudahan segala sesuatu. Ini hari zaman akhir ini akan banyak hal-hal yang buruk terjadi. Pengaruh-pengaruh yang sangat buruk terjadi. Tapi ketika saudara banyak berdoa, ketika saudara berdoa, saudara itu bisa menikmati roh saudara dikuatkan, batin saudara dikuatkan, saudara menyerap kekuatannya, hikmatnya, pengertiannya. Tuhan impartasikan sudut pandangnya, tujuan kekalnya, sehingga saudara tidak tergoda, terikat, terpikat oleh hal-hal dalam dunia yang tujuannya hanya untuk mengobarkan manusia lama. Dan saudara betul-betul, yes, aku ingin hidup di dalam roh, di dalam terang firman. Karena apa? Kebahagiaan yang kau dapatkan, sukacita yang kau dapatkan daripada hidup dalam daging itu seperti bumi dan langit, seperti surga dan neraka. Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan ingin sukacitamu penuh. Damai sejahteramu meledak. Tanpa mudah hilang oleh sesuatu yang terjadi. Sehingga saudara memiliki otoritas dalam hidup ini. Suka berdoa. Dedikasikan waktu saudara untuk berdoa. Lebih daripada yang sudah-sudah. Ternyata dengan kapasitas doa saudara dengan yang sudah-sudah, kau hanya menghasilkan hidup rohani yang biasa-biasa. Sesungguhnya, engkau bisa meraih hidupmu jauh-jauh lebih dahsyat dari apa yang kau alami saat ini. Dan kalau saudara tidak mengalami perubahan hidup, bertambah usia, saudara nanti melihat ke belakang kecewa. Ternyata aku tidak sungguh-sungguh hanya karena konsep pikirku yang keliru, hanya karena kenikmatan yang tidak memberi kenikmatan yang sejati, hanya aku mengejar sesuatu yang tidak seharusnya aku kejar. Akhirnya kau menyesal. Kau menyesal, saudara kekasih. Itulah yang saya rindu hari ini. Banyaklah berdoa. Ayo, mengapa kau tidak bisa doa pagi?
Susah Pak bangun tidur. Padahal kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Itu makanya doain begini, Tuhan, berikan aku kerendahan hati untuk mengerti kasih-Mu yang begitu luar biasa. Cabut di dalam hatiku segala bentuk harga diri dan segala bentuk dan tingkatan-tingkatan harga diri. Mengapa engkau mempertahankan sesuatu yang palsu? Mengapa? Jemaat yang saya cintai, saya kasih, jangan sampai engkau terkendala oleh karena alasan-alasan yang remeh-temeh, jangan. Jangan. Sekali lagi, jangan. Saudara, saya tahu saudara dalam peperangan, maka saya ini terus berdiri berdoa. Sukalah berdoa. 1 Petrus 4 yang ke-7 tadi. Iya, yang keempat, bagaimana menjalani hidup oleh roh. Hidup menaruh iman kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu mencemaskan, mengkhawatirkan segala sesuatu. Serahkanlah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Dan ucapan syukur. Ini doa iman. Tuhan berkata 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, 19, 20. Tetaplah berdoa, ya, atau berdoalah senantiasa. Itu bukan mengemis-ngemis. Engkau bukan pengemis, engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Doa itu artinya apa? Ingat, aku ini udah rusak. Doa ini sebenarnya setiap saat ketika saudara menghadapi kebutuhan, masalah, godaan, cobaan, terapkan kelimpahan Yesus untuk mengatasinya. Engkau mundur, aku saudara mundur sangkali. Jangan mengandalkan pendapat diri teori, tapi dengan rendah hati Tuhan, kelimpahan-Mu lah mengatasi pencobaan, masalah, keadaan yang aku hadapi. Jalan keluar dari Tuhan itu tidak pernah terlambat, sempurna. 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 Siapa yang bisa mengubah hidupnya anak saya Danis sama Noni? Luar biasa. Sekarang menjadi berkat yang luar biasa. Saya berdoa terus. Anak-anak saya mengalami hal yang di luar ekspektasi saya. Ya. Apalagi Noni itu otaknya hanya untuk terus bekerja bagaimana mengembangkan, bagaimana membuat maju. Saya dalam hati diam-diam, ini kasih karunia yang luar biasa. Lewat proses yang tidak mudah. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Serahkan, mari percayakan kepada Tuhan. Untuk setiap situasi kehendak Tuhan. Hari ini juga mungkin kau dengar khotbah Tuhan, rasanya tidak kuat aku. Rasanya pengen keluar tapi pakewo. Rasanya sakit Tuhan. Berdoa Tuhan, aku sakit. Aku butuh kesembuhan. Begitu kau berkata Tuhan aku butuh kesembuhan, sakitmu hilang. Diganti dengan sukacita. Oh benar, Pak Petrus benar. Ya. Ini tadi kemarin tuh Sebel. Anak rohani saya yang ada di Mentawai. Dia magister. Orang yang tidak punya takut. Waktu dulu dia di asrama, saya marah di asrama. Dia yang nantang saya. Nantang saya waktu zaman itu ya, waduh saya sudah dalam hati saya ini harus perlu diselesaikan, tapi saya berdiam. Saya serahkan sama Tuhan. Setelah itu tidak berapa lama saya mengajar, dia berkata, Pak Petrus, saya punya magic Pak. Tolong doakan begitu saya lepaskan, saya merdekakan dalam Yesus Kristus. Aduh sikapnya lembut sekali dengan saya. Kemarin waktu bel saya dengar suara Bapak, hati saya dibangkitkan. Nanti Bapak saya jemput, kami senang. Luar biasa Tuhan itu. Luar biasa. Tuhan akan membuat musuhmu menjadi sahabat. Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan akan mengubah kesulitanmu menjadi alat kasih karunia, menjadi berkat yang terbaik dalam pertumbuhan rohani saudara. Haleluya. Dan
Khotbah yang saya bagikan ini mungkin menyakitkan, tapi ini terapi yang terbaik. Saya waktu operasi, saya juga takut. Pikiran saya kemana-mana, saya takut, saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya mungkin berdoa biasanya 3-4 kali ini, hampir 500 kali. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bayangan saya kemana-mana. Terus akhirnya Tuhan bekerja, oke saya tenang. Operasi. Dan setelah operasi malamnya, saya berdoa, Tuhan saya takut loh Tuhan. Besok kalau saya buang air kecil, terus langsung paginya udah tidak ada darah lagi, udah beres. Oh Tuhan, untung aku takut. Kalau aku tidak takut, aku mengandalkan diri sendiri, mungkin berdarahnya 3 hari. Untung aku takut. Tapi aku bergantung pada Tuhan. Saudara, kita ini bukan Superman. Kita ini adalah hamba biasa. Yang Superman itu Tuhan Yesus, katakan amin. Makanya hari ini saya ingin mengajak saudara, hidup menaruh iman, percayakan segala sesuatu, pulang dengan sukacita, pulang dari tempat ini, jangan sampai engkau pulang keluar dari gereja, engkau masih menanggung beban, sementara kau dengar khotbah, bebanmu harus terangkat dalam nama Yesus, tanggalkan beban dan dosa, katakan amin. Engkau pulang ada kesucian yang mengalir, kemurnian, ada sukacita, ada damai yang tidak terhalangi oleh apapun, itu menggantikan hidup saudara. Terus pilih 4 ayat yang ke-6. Selanjutnya kita harus memahami kerjasama kita dengan Allah. Dia sumber pendorong, penggerak, sumber penyebab. Ini saya dengar dari khotbah anak saya. Danis doa pagi, Allah adalah sumber kasih karunia. Kita harus meresponinya dengan iman. Ini tugas kita adalah merespon dengan iman, ketaatan, pertobatan, pelayanan, ketekunan, dan kesetiaan sampai akhir. Penyebabnya Tuhan, kita meresponi, katakan amin. Nah, ini saudaraku, masa depan Abraham, masa depan Yusuf, masa depan bangsa Israel ditentukan oleh firman. Ketika Allah berkata, coba kamu keluar Abraham, kamu keluar, coba kamu lihat itu bintang-bintang. Coba itu, tidak bisa nanti keturunanmu dari banyak bangsa. Dan Allah genapi. Kepada Yusuf diberi mimpi bahwa berkas-berkas saudara-saudaranya akan sujud menyembah, digenapi. Bangsa Israel Tuhan berkata, lepaskan umatku dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan. Diberkat dan itu digenapi bagi yang percaya. Berarti ada kerjasama. Ketika saudara dengar firman, itu masa depan saudara. Itu hari esok saudara. Dari pihak Tuhan pasti menggenapi. Katakan amin. Katakan bersama saya percaya. Allah berkuasa menggenapi apa yang ia janjikan. Katakan amin. Tuhan bisa dipercaya. Tapi itu bisa terwujud kalau engkau punya iman. Pegang, jangan sampai tergoda. Iman itu ada peperangan antara iman, firman, dan informasi panca indera. Ada peperangan, jangan nanti terus diperdebatkan. Coba, mosok kita makan pakai iman. Saya ingin mengajak pada hari ini. Firman itu masa depan, hari esok, dan Allah terbukti. Dia pasti menggenapi. Dan Abraham, contoh. Tidak ada dasar berharap, dia sudah umur 100 tahun, istrinya sudah mati haid, tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, malah imannya diperkuat. Ia memuliakan Tuhan, ia berkata Allah sanggup menggenapkan apa yang ia janjikan. Katakan amin. Itu hidup berkelimpahan secara vitalitas rohani. Itu engkau percaya Allah sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Allah sanggup membuat rumah tanggaku, keluargaku menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Dia sanggup dan dia sanggup dan dia sanggup. Dia mengubah secara hidup saudara. Dia sanggup. Maka hari ini kerjasama itu luar biasa. Penerapan praktis. Ini penerapan praktis. Saudara punya keinginan, Tuhan punya keinginan, manusia baru kurang keinginan. Saya belajar dari hamba Tuhan. Ini dipakai di seluruh dunia. Wah, saya lihat keluarganya bagus banget. Hubungannya dengan istrinya sangat bagus ya. Rohani itu hubungan suami istri menjadi kesaksian orang lain loh. Kalau hubungan suami istri saudara tidak beres, rohanimu tidak beres.
Engkau tidak aminkan, saya aminkan sendiri. Jadi kita harus membongkar semua yang tidak beres, dan ternyata yang bisa memperbaiki cuma Tuhan. Ini hamba Tuhan ini rumah tangganya bagus sekali. Suatu saat dia mau beli alat pemutar kaset ya zaman waktu itu. Dia sudah punya uang. Dia ke toko, dia bilang, saya ke toko, Tuhan juga bersama saya. Di sini ada dua keinginan. Saya pengen, saya ada uang, tapi Tuhan juga bersama saya. Waktu dia melihat alat itu, di dalam hatinya ada kebimbangan, ada kekosongan. Tidak ada peneguhan. Oh, karena dia sudah pengalaman dengan Tuhan. Oh, Tuhan tidak menghendaki saat ini beli. Oke, pulang dia. Apakah Tuhan tidak suka, kita suka? Dia suka, kita suka. Dan setelah periode tertentu dia datang dengan bawa uang, kualitas barangnya sama persis, harganya sudah turun. Berarti efektif menggunakan uang. Haleluya. Tuhan itu ketika engkau belanja ibu-ibu ada. Tuhan ada di tulisan Sale. Ya, 70 0 garis miring 0. Tuhan ada di sana, Tuhan ada bersama dengan saudara. Mengapa engkau tidak berdoa, Tuhan aku buat intim akrab? Sehingga aku dekat dengan engkau, aku selalu berkonsultasi ngobrol dengan engkau. Mengapa engkau tidak lakukan? Mulai hari ini lakukan. Akan terjadi terobosan yang luar biasa. Hamba Tuhan ini juga bersaksi. Dia dekat sekali. Dia naik mobil, dia lihat spion. Di belakang spion sebelah mobilnya itu ada wanita cantik. Dia bilang, wanita cantik. Dia bilang, Tuhan, itu wanita cantik. Tuhan diam pertama. Kok diam Tuhan? Cantik loh. Tuhan bilang, hati-hati supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dia lari. Mengapa kau tidak obrolkan segala perkara? Tuhan itu hidupmu yang baru. Tuhan ingin menolong engkau sehat. Makan, berdoalah. Kalau engkau hanya punya keinginan dari sendiri, tidak bisa, diet itu sulit. Libatkan Tuhan untuk diet. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Karena dia hadir untuk segala perkara. Lah itulah penerapan praktis. Hari ini saudara pulang bersama Tuhan. Sehingga engkau bisa akrab dengan Tuhan. Kau sebagai seorang suami Tuhan, aku tidak mau bergantung diriku, pengalamanku. Aku ingin bergantung dengan engkau, jadikan aku suami yang baik. Tuhan bekerja, istri juga Tuhan. Jangan begini Tuhan, jadikan suamiku baik. Bukan, jadikan aku istri yang baik. Aku tidak sanggup, tapi engkau sanggup. Engkau akan menjadi istri yang baik. Haleluya. Istri yang baik, ya, seperti yang saya layangkan itu, mencintai suami, nurut, haleluya. Ya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bapa, kami datang di dalam tahta kasih karunia-Mu. Berikan kami bangsa Indonesia musim yang baik, Bapa. Sehingga musim penghujan Tuhan percepat. Sehingga panas di mana-mana akan segera berhenti. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil, dalam nama Yesus kami minta itu. Angkat tangan saudara. Pulanglah sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Hidupmu penuh dengan kemuliaan Allah. Ketika orang lain melihat saudara, orang akan melihat kemuliaan Allah terpancar lewat saudara. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang kudus melimpahi saudara. Ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan cuma saya. Ku berbahagia, yakin